Hai, saya Fitra. Di sini saya akan membacakan jurnal berjudul Pengaruh Muka Air Tanah Terhadap Kestabilan Lereng pada Ruas Jalan Raya Cadas Pangeran, Sumedang, yang ditulis oleh Kori Sugianti. Oke, langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Gerakan tanah pada umumnya dapat terjadi karena kestabilan lereng berkurang akibat degradasi tanah, yaitu menurunnya sifat keteknikan tanah baik oleh faktor alam seperti meningkatnya curah hujan, adanya pelapukan, atau akibat aktivitas manusia. Bencana gerakan tanah sering menimbulkan kerugian infrastruktur dan terganggunya sistem perekonomian karena kerugian material yang cukup besar, dan bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam atau bencana geologi gerakan tanah yang tinggi setiap tahunnya, terutama selama musim hujan lebat. Jawa Barat merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah, terutama di ruas jalan raya Cadas Pangeran antara kilometer 34 hingga 37 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada bulan April 2005, suatu peristiwa gerakan tanah terjadi di lereng potongan di atas ruas jalan ini pada kilometer 35. Gerakan tanah ini mengancam ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Bandung dan kota Cirebon. Pengurangan risiko bahaya gerakan tanah yang telah dilakukan oleh Dinas PU Daerah Sumedang dengan perbaikan geometri lereng, pemasangan perkuatan lereng berupa tiang bor, dan pembuatan saluran drainase permukaan. Namun hal ini belum cukup mengatasi permasalahan ketidakstabilan lereng di lokasi ini dalam upaya pencegahan terjadinya pergerakan tanah di lereng ini. Karena bukti lapangan memperlihatkan bahwa retakan-retakan masih terbentuk di permukaan lereng. Lokasi penelitian. Daerah kajian gerakan tanah dalam penelitian ini secara geografis terletak pada ruas jalan raya Cadas Pangeran antara kilometer 34 hingga 37 di desa Cigendel, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan fisiografi secara regional, daerah ini masuk zona Bogor, dan berdasarkan peta geologi lembar Bandung, Sri Tonga 2003, daerah penelitian tersusun oleh batuan hasil gunung api muda tak teruraikan dan batuan hasil gunung api tua breksi. Pemilihan daerah gerakan tanah ini karena belum adanya penanganan maksimal yang telah dilakukan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui kestabilan lereng dan faktor keamanan lereng. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penyelidikan geoteknik yang terdiri dari investigasi lapangan, pengujian laboratorium, dan pemodelan numerik. Kegiatan investigasi lapangan meliputi pemboran geologi teknik di 2 titik masing-masing hingga kedalaman 13,5 meter dan 22 meter, disertai uji nilai SPT setiap interval 1 meter dan uji sondir CPT di 6 titik dengan kedalaman maksimum 14 meter yang tersebar di sekitar lereng. Pengambilan contoh tanah tak terganggu dilakukan dengan hand auger di 4 titik kedalaman maksimum 6,18 meter. Hasil dan pembahasan. Stratifikasi lereng berdasarkan data pemboran lapisan penyusun lereng terdiri dari pasir lempung, pasir lanau, dan breksi vulkanik sebagai berikut. Pertama, kedalaman 0 hingga 5,7 meter merupakan pasir lempungan berwarna coklat kemerahan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, lapisan ini merupakan pasir lempungan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi dan bersifat lepas. Kedua, kedalaman 5,7 hingga 11,5 meter merupakan pasir lanau berwarna coklat kekuningan, dan berdasarkan hasil uji laboratorium, lapisan ini merupakan pasir lanau dengan kadar air rendah, plastisitas rendah, dan bersifat padat. Dan yang terakhir, kedalaman 11,5 hingga 22 meter merupakan breksi vulkanik dengan warna abu-abu. Berdasarkan nilai NSPT, N lebih dari 50 dan hambatan konus lebih dari 50 kg per cm persegi, merupakan pasir sangat padat. Lapisan ini merupakan lapisan kedap air. Gambar ini juga menyajikan kondisi muka air tanah normal yang memperlihatkan muka air tanah pada bagian tengah lereng cenderung tinggi dibandingkan bagian lereng lainnya. Berdasarkan nilai SPT dan hambatan konus menunjukkan bahwa lapisan tanah semakin dalam akan semakin kompak.
Sifat fisik dan kekuatan tanah. Hasil uji sifat fisik tanah di laboratorium disajikan pada tabel 1. Berdasarkan hasil uji sifat fisik, lapisan pasir lempung dicirikan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi. Sedangkan lapisan pasir lanau dicirikan dengan kadar air rendah dan plastisitas rendah. Kenaikan kadar air yang masuk ke dalam tanah menimbulkan penambahan pembebanan pada lereng. Hasil penelitian oleh Tohari dan kawan-kawan tahun 2006 menunjukkan bahwa lapisan pasir lempung mempunyai nilai kohesi residual dan sudut geser residual masing-masing sebesar 8 kPa dan 15 derajat. Sedangkan lapisan pasir lanau mempunyai nilai kohesi efektif sebesar 33 kPa dan sudut geser dalam efektif sebesar 32 derajat. Analisis kondisi kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk mengetahui besar faktor keamanan kestabilan lereng daerah penelitian dan untuk mengetahui efektivitas metode stabilisasi yang telah dilakukan oleh Dinas PU. Tabel 2 menyajikan parameter keteknikan setiap lapisan tanah yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng. Mempertimbangkan bahwa lereng terus mengalami pergerakan meskipun telah dilakukan upaya stabilisasi lereng, maka perlu diketahui nilai sudut geser dalam residual untuk lapisan tanah pasir lempung dengan menggunakan analisis balik kondisi kestabilan lereng saat ini, di mana nilai kohesi diasumsikan sebesar 0 kPa dan faktor keamanan lereng mendekati nilai 1. Berdasarkan model lereng yang disajikan pada gambar 5, hasil analisis balik kestabilan lereng memberikan nilai sebesar 10 derajat. Untuk mengevaluasi kondisi kestabilan lereng keseluruhan setelah dilakukan upaya stabilisasi dengan pemasangan tiang bor di bagian bawah lereng sedalam 6 meter, maka dilakukan analisis kestabilan lereng dengan menggunakan geometri lereng pada gambar 6 di mana parameter sifat keteknikan lapisan tanah dan tiang bor yang digunakan analisis kestabilan lereng sebagaimana disajikan pada tabel 3. Analisis kestabilan lereng pada gambar 6 dengan kondisi muka air tanah normal menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1,250. Hal ini mengindikasikan bahwa lereng pada kondisi aman menurut Furness tahun 1978 dan pernah mengalami keruntuhan menurut Bowles 1984. Dengan demikian, pemasangan tiang bor di kaki lereng yang telah dilakukan belum efektif karena nilai faktor keamanan lereng merupakan nilai FK minimum untuk suatu lereng potongan. Berdasarkan analisis, tiang bor diketahui tidak memotong bidang gelincir pada bagian kaki lereng. Sedangkan pada gambar 7 memperlihatkan bahwa kondisi kestabilan lereng akan menurun apabila terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter dari kondisi normal. Analisis stabilan lereng menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1,145. Demikian pula dengan analisis kondisi kestabilan lereng pada bagian atas dan bawah yang menghasilkan nilai FK masing-masing sebesar 1,050 pada gambar 8 dan 1,073 pada gambar 9, yang mengindikasikan bahwa lereng akan dalam kondisi kritis sehingga permasalahan lereng ini masih perlu distabilisasikan lebih maksimal dengan pemasangan tiang bor sampai memotong bidang gelincir, terutama pada lereng bagian tengah untuk mencegah pergerakan seluruh bagian lereng. Kemudian hasil analisis juga mengindikasikan bahwa pemasangan sistem subdrainase sangat penting untuk mencegah kenaikan muka air tanah sehingga mengurangi kemungkinan ketidakstabilan lereng di musim hujan. Terakhir, kesimpulan hasil investigasi geoteknik stratifikasi lapisan tanah penyusun lereng terdiri dari pasir lempung, pasir tufan, dan breksi vulkanik. Berdasarkan nilai NSPT dan hambatan konus, zona bidang gelincir berada pada batas antara lapisan tanah pasir lempung dengan konsistensi lepas dan lapisan pasir tufan kompak. Berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng bahwa lereng masih dalam kondisi kritis dengan nilai FK sebesar 1,0 sehingga dapat kembali bergerak saat musim hujan. Dengan demikian, pemasangan tiang bor di kaki lereng tidak efektif untuk mencegah pergerakan lereng di masa mendatang. Lereng juga akan menjadi lebih baik stabil jika terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter. Hasil analisis ini mengindikasikan perlu pemasangan sistem subdrainase untuk mencegah kenaikan muka air tanah, sangat penting untuk mencegah kestabilan lereng.